Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya kalau baik. Oke, baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa dari anak-anak Anda sekalian? Oke, boleh silakan. Sebelum kita mulai aktivitas, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih kepada Ananda yang telah mau memimpin doa pada kegiatan kita pada siang hari ini. Oke, sebelumnya Ananda di sini sudah saling kenal satu sama lain belum? Sudah. Ada yang belum? Ada yang belum juga. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita di sini perkenalan terlebih dahulu karena kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita harus perkenalan terlebih dahulu. Oke, kita perkenalannya pakai nama lengkap, nama panggilan, hobi. Setuju nggak? Setuju ya. Oke. Baik. Dari Bapak dulu, perkenalkan sebelumnya nama Bapak Raurian Saputra, bisa dipanggil Pak Raul ataupun Pak Rian, bebas. Dan juga hobi Bapak itu bermain badminton. Oke, boleh dari sebelah mana? Oke, boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Meisha Rehana Putri Sudrajat, biasa dipanggil Meisha. Hobi aku nonton drakor dan juga membaca. Oke, halo Mesya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Firza Bakula, biasanya dipanggil Pija. Hobi aku baca puisi sama nonton film. Oke, Pija. Halo Pija. Oke, boleh lanjut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Ramadan, biasa dipanggil Iqbal. Hobi saya bermain game. Halo Iqbal. Oke, boleh lanjut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ranjivano. Saya biasanya dipanggil Renal. Hobi saya bermain game. Oke, halo Renal. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cantika Pramadani, kadang dipanggil Putri. Hobi saya bermain tenis meja dan menonton film. Oke, halo Putri. Boleh dilanjut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syakira Janita Dufaya, biasa dipanggil Syakira. Hobi saya menari. Oke, halo Syakira. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nabila Zahra dan aku biasanya dipanggil Nabila dan hobi aku nonton drakor. Halo Nabila. Halo semuanya, nama aku Zahra Zahra, biasanya dipanggil Awa. Hobi aku nonton drakor. Halo. Oke, baik. Bapak harap kalian bisa saling mengenal satu sama lain ya dari perkenalan tadi. Oke, sebelumnya dari Ananda semua di sini, apakah sudah pernah ikut layanan bimbingan kelompok? Belum pernah ya, belum ada yang pernah. Oke, baik, gak apa-apa. Jadi di sini Bapak menjelaskan sedikit bahwasanya layanan bimbingan kelompok itu adalah satu layanan yang ada di bimbingan dan konseling. Jadi nanti tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah sebagai pengembangan untuk peserta didik. Misalkan nih di sekolah ataupun di kelas kalian ada teman-teman kalian yang mungkin kurang dalam belajar matematika. Nah, itu nanti mungkin kita bisa bahas ataupun di kelas nanti teman-teman waktu presentasi itu grogi. Nah, itu nanti mungkin kita bisa ngebahasnya di layanan bimbingan kelompok gitu. Nah, juga di layanan bimbingan kelompok ini kita semua yang ada di sini itu harus menjaga kerahasiaan nih teman-teman, karena nanti kita nggak tahu nih dari teman-teman baik yang sebelah sini ataupun di sebelah sini ataupun yang di depan itu tiba-tiba relate nih dengan pengalaman yang pernah dirasakan kayak gitu. Itu kita sebagai teman-teman ataupun yang ada di kelompok ini itu wajib menjaga rahasianya gitu. Siap menjaga rahasia? Siap. Oke. Jadi selanjutnya dalam bimbingan kelompok ini kita juga memiliki kesukarelaan. Jadi teman-teman di sini yang terpaksa nggak datang ke sini. Nggak ada ya, alhamdulillah kalau begitu. Oke, selain tadi kita harus menjaga rahasia, harus sukarela, kita juga harus terbuka nih teman-teman. Itu terbuka baik itu dari dalam pembahasan topik ataupun diskusi kayak gitu. Jadi nggak ada yang tutup-tutupin, jangan ada sekat di antara kita gitu kan. Karena kita juga tadi udah perkenalan, semoga perkenalan itu kita harap nggak ada sekat nih teman-teman. Jadi nggak apa-apa, terbuka aja, yang mau memukakan pendapatnya boleh, kalau mau bertanya juga nanti boleh banget kayak gitu ya. Oke, selain itu kita juga pastinya menerapkan norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat. Jadi nanti teman-teman misalkan Bapak nunjuk Meisha misalkan, nanti Meisha ngomong, teman-teman yang lain Bapak harap jangan menyelah ya, karena kan itu kurang sopan ya untuk dalam norma yang ada di masyarakat. Nah, itu sedikit norma. Dan juga dalam layanan kelompok ini
bimbingan kelompok ini kita ada topik nih teman-teman. Topik itu ada 2, ada topik tugas dan topik bebas. Nah, jadi topik tugas itu guru BK ataupun pemimpin kelompok itu menyebar kuesioner kepada peserta didik yang ada di sekolahnya. Itu nanti menemukan hasilnya. Jadi tadi Bapak sempat menyebar kuesioner dan Bapak mendapatkan murid di kelas kalian itu, di kelas angkatan Ananda itu banyak yang kurang percaya diri dalam presentasi. Jadi nanti kita bakal membahas tentang kepercayaan diri ya. Oke, selanjutnya tadi ada topik bebas nih Ananda semuanya. Topik bebas itu adalah yang ditentukan oleh anggota kelompok. Jadi nanti misalkan kita pertemuan selanjutnya nih, tiba-tiba Ananda sempat dengar berita tentang yang marak tentang bunuh diri misalkan. Nah itu mungkin nanti kita bisa bahas nih, misalkan dari sikap psikologisnya ataupun dari latar belakangnya gimana kayak gitu. Nah itu bakal kita bahas juga di layanan ini. Tapi untuk saat ini kita lebih fokus ke layanan bimbingan kelompok yang menggunakan topik tugas. Karena kita sudah melakukan analisis tadi gitu, penyebaran instrumen dan juga kuesioner kayak gitu. Nah topik tugas itu yang berasal dari Bapak kan tadi mengenai kepercayaan diri begitu ya. Oke, sebelum itu teman-teman semua di sini sudah mengerti yang tadi dijelaskan? Ngerti ya. Oke. Baik, selanjutnya itu mengenai waktu nih teman-teman, karena kita melakukan di jam istirahat. Jadi waktu kita cuman ada 25 menit sampai dengan 45 menit nih. Nah, jadi Bapak harap kita bisa berdiskusi bareng dan menyelesaikan kasus-kasus ataupun permasalahan yang mungkin teman-teman rasakan ataupun juga yang ada nih yang pengen teman-teman tanyakan. Oke, semuanya udah siap? Siap. Oke, udah siap ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita, Bapak ada sedikit main drama nih teman-teman. Oke, semuanya pada bawa HP? Bawa ya. Oke, boleh buka HP-nya. Karena kemarin kan kita sudah bikin grup WhatsApp ya untuk melakukan layanan ini. Jadi teman-teman, nah itu ada sosial drama yang Bapak bikin. Nanti kita main peran nih. Terus ada Rina, Bayu, Nina, Niko, Lina, Dani, Wulan, Tommy, dan Pak Rian. Pak Rian itu adalah guru BK-nya ceritanya. Oke, kita lanjut. Yang mau jadi Rina siapa nih? Oke, boleh Rina. Yang mau jadi Bayu? Oke, jadi Bayu ya. Lanjut lagi jadi Nina. Oke, jadi Nina. Kita lanjut jadi Riko. Oke, Riko. Yang jadi Lina siapa nih? Oke, yang jadi siapa tadi? Rini ya, Rini. Oke, boleh. Siapa yang jadi Rini? Oke, baik. Kita main peran ya dari Lina dulu nih. Boleh Lina, dimulai. Aduh, tadi waktu presentasi aku gemetaran banget. Suara aku sampai nggak keluar. Iya, aku lihat. Tapi kamu udah usahain. Mungkin kamu perlu ngobrol sama Bu Ratri deh, guru BK. Dia bisa bantu. Masa iya ya? Aku malu. Gak usah malu, Rin. Kita semua pernah ngerasa kayak gitu. Aku juga dulu sering gugup kalau maju ke depan kelas. Aku juga, tapi sekarang aku mulai latihan ngomong pelan-pelan depan kaca. Intinya percaya diri itu bisa dilatih. Coba dulu konsultasi, nanti kita bantu juga kalau bisa. Setuju, kadang kita butuh orang lain buat bantu lihat potensi kita yang gak kita sadari. Aku juga mau ikut ke Pak Rian biar bisa belajar lebih berani. Aku pernah ikut pelatihan kepercayaan diri di Parian loh. Banyak tips bermanfaat yang bisa dipraktikan. Betul, dan Pak Rian orangnya asik kok, santai saja. Gak usah tegang kayak mau ujian nasional. Oke, kita lanjut ke VOV di ruang BK nih. Boleh Rina dimulai. Oke. Halo Rina, silakan masuk nak. Ada apa nih Rina datang ke sini? Jadi Pak, saya merasa nggak percaya diri saat tampil di depan kelas. Rasanya deg-degan banget dan nggak bisa ngomong dengan lancar. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Rina yang sudah mau datang ke sini sekarang. Dan kita akan membahas tentang topik yang akan membantu nanti Rinanya ke depannya. Oke, baik. Nanti tadi udah Bapak jelaskan kita akan membahas tentang topik kepercayaan diri nih teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman ada yang kepikiran nggak atau membayangin apa sih itu kepercayaan diri? Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya?
Oke, boleh dari Maisha. Menurut aku sendiri, kepercayaan diri itu ada dalam diri seorang yang tahu kalau dia punya kemampuan yang bisa dikembangkan. Jadi, yaitu orang-orang yang percaya sama diri dia sendiri untuk melakukan apapun, Pak. Oke, ada lagi yang mau pendapat? Kita dari sini gimana? Ada pendapat lain? Oke, sama kayak Maisha yang lain gimana? Ada yang mau mengungkapkan pendapat lain lagi? Oke, nggak apa-apa nih teman-teman. Yang dari cowok-cowok gimana nih? Ada yang mau? Boleh angkat tangannya. Oke, siapa? Dari ini boleh, silakan. Kalau menurut aku sendiri, percaya diri adalah sikap mental yang menganggap diri kita itu mampu melakukan sesuatu sesuai kemampuan kita sendiri. Yang kemampuan itu tuh bernilai positif terhadap diri sendiri dan lingkungan. Oke, baik. Ada lagi yang mau mengungkapkan pendapatnya? Oke, boleh silakan. Kalau menurut saya, kepercayaan diri adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuan dirinya sendiri untuk berpikir, bersikap, dan bertindak secara tepat dalam menghadapi berbagai situasi. Oke, baik. Ada lagi teman-teman yang di sini yang mau mengungkapkan pendapatnya? Dari sebelah rival tadi, siapa namanya? Maaf. Cantika. Putri ya tadi? Ya, Putri gimana? Kayaknya sama kayak Arena. Sama kayak Rena, oke, nggak apa. Sebelah Putri tadi siapa namanya? Maaf. Shakira. Boleh? Kalau menurut aku percaya diri itu kayak mencakup penerimaan diri tentang kelebihan atau kekurangan kita, kayak merasa malu atau minder. Dan biasanya kalau percaya diri itu pasti akan lebih berani untuk mengambil resiko dan mencoba hal baru. Oke, baik. Dari Ananda gimana? Kalau menurut aku kepercayaan diri adalah mampu berbicara di depan umum dengan tenang. Oke. Iqbal tadi gimana, Iqbal? Apakah sama? Sama seperti Firza. Oke, sama seperti Firza ya. Oke, baik. Jadi betul yang Ananda bilang bahwasanya kepercayaan diri itu adalah salah satu sikap positif yang ada di diri kita nih, teman-teman. Jadi percaya diri itu berasal dari diri kita sendiri. Nah, kayak fungsi dari kepercayaan diri itu ya kita untuk bisa bicara di depan umum tadi, seperti kasus yang ada tadi, seperti kasusnya Rina nih yang gugup saat presentasi di kelas gitu ya. Nah, jadi itulah yang dibilang teman-teman semua itu sudah benar. Jadi kepercayaan diri sangat penting untuk kita nih. Oke, teman-teman semua. Di sini teman-teman ada yang tahu nggak sih ciri-ciri dari orang yang memiliki kepercayaan diri yang bagus? Ada yang mau mulai? Oke, boleh. Untuk aku sendiri, ciri-ciri orang yang punya kepercayaan diri yang bagus itu bisa berbicara di depan umum, mampu mengetahui kelebihan dan kekurangannya masing-masing, Pak. Oke, yang lain dan masih ada? Oke, boleh. Kalau menurut aku berani mencoba hal baru. Berani mencoba hal-hal baru. Dari siapa tadi namanya, Maaf? Nabila. Nabila, ya. Kalau menurut aku menghargai diri sendiri dan orang lain. Menghargai diri sendiri dan orang lain. Oke, lanjut dari. Kalau menurut aku dia itu tidak mudah terpengaruh oleh pendapat dan pendapat negatif dari orang lain. Oke, dari Putri gimana? Putri mengakui kelebihan dan kekurangan diri. Oke, dari Rena. Menurut saya, mampu berbicara di depan umum dengan tenang. Oke, Iqbal gimana, Bal? Atau sama dengan yang lain? Sama seperti yang lain. Sama seperti yang lain. Oke, Kalau Ija? aku berani bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Oke, baik. Jadi betul banget. Jadi ciri-ciri orang yang percaya diri tadi sudah dibilang teman-teman semua, di mana orang yang percaya diri itu pastinya dia ngomong itu nggak bakalan gugup lagi, nggak bakalan tremor lagi gitu, karena dia sudah percaya dengan diri dia kayak gitu. Juga tadi teman-teman sempat nyinggung bahwasannya orang yang percaya diri itu mereka tahu dengan kelebihan dan kekurangan dirinya. Jadi itulah kenapa dia bisa berani percaya diri. Dan juga teman-teman di sini tadi teman-teman sempat bilang bahwasannya kepercayaan diri ini, orang yang sudah memiliki kepercayaan diri yang tinggi itu dia pastinya tidak mudah terpengaruh nih dengan omongan negatif dari orang-orang. Nah, itu sama juga dengan di kelas nih teman-teman. Pastinya di kelas tuh banyak nih teman-teman yang lain ataupun teman sekelas kalian, misalkan kalian lagi presentasi nih,
tiba-tiba materi yang kalian sampaikan itu berbeda dengan yang dia dapat. Misalkan yang paling jadi perdebatan tuh telur dulu atau ayam dulu, udah pernah dengar belum? Nah itu kan misalkan dari pemateri atau dari misalkan kita contoh dari Iqbal nih, Iqbal nganggapnya telur dulu, sedangkan Putri beranggapan itu ayam dulu. Nah itu kan bakalan jadi perdebatan kan. Misalkan Iqbal memiliki kepercayaan dirinya kurang, pastinya Iqbal bakalan minder. Begitu juga dengan Putri. Misalkan Putri juga nanti misal kepercayaan dirinya rendah, pastinya Putri bakalan minder juga dan bakal nggak bisa membantah apa argumen yang diberikan Iqbal kayak gitu, ataupun sebaliknya begitu. Oke, baik, sebelumnya teman-teman, selanjutnya apa sih dampak dari orang yang mungkin memiliki kurang percaya diri gitu? Ada yang mau memperdapat terlebih dahulu? Siapa tadi? Oke, boleh. Menurut aku dampak dari kurang percaya diri sulit bersosialisasi dengan masyarakat. Oke, sulit bersosialisasi dengan masyarakat. Yang lain ada yang mau lagi? Oke, Iqbal boleh. Menurut saya, dampak dari kurangnya kepercayaan diri yaitu mudah cemas dan gugup, terutama saat tampil di depan umum. Oke, mudah Cemas dan gugup saat tampil di depan umum ya. Oke, ada lagi? Oke, boleh. Kalau menurut aku dampak dari kurangnya kepercayaan diri salah satunya yaitu enggan mencoba tantangan baru. Enggan mencoba tantangan baru. Oke, ada lagi? Oke, Mesya boleh. Aku sendiri orang yang dampak memiliki kepercayaan diri yaitu sulit mengambil keputusan. Sulit mengambil keputusan. Oke, ada lagi siapa tadi? Siapa tadi namanya? Syakira. Ya, Pak. Menurut aku, orang yang kurang kepercayaan diri ini biasanya merasa dirinya itu rendah diri. Oh, rendah diri. Oke. Dari tadi siapa namanya? Maaf. Namanya Syahwa ya. Sama kayak Syakira. Oke, Putri gimana Putri? Dari Putri, dampak dari kurangnya kepercayaan diri itu membuat potensi diri tidak berkembang maksimal. Oke, betul banget ya, dampak yang kurang maksimal. Jadi betul banget dampak yang ditimbulkan tadi disebut dari Iqbal tuh akan gugup saat ngomong di depan orang gitu ya. Nah itu tadi yang tadi berhubungan dengan yang awal tadi, yang awal dari ciri-cirinya orang percaya diri kan dia bakalan bisa nih, tapi misalkan orang yang nggak percaya diri itu pastinya bakalan gugup. Misalkan teman-teman di organisasi, misalkan ekstrakurikuler di sekolah tuh, misalkan teman-teman jadi ketua rohis. Nah pastinya teman-teman di sini misalkan jadi ketua rohis kan pastinya kalau ada kegiatan pastinya suruh sambutan kan, pasti saat sambutan. Nah bayangkan kalau teman-teman jadi ketua rohis, tapi teman-teman masih kepercayaan dirinya kurang, gimana? Ada misalnya gugup. Yang lain gimana? Sama kan pasti akan gugup kan. Nah begitu juga. Jadi juga tadi tempat disinggung juga bahwasanya kepercayaan diri itu sulit mengambil keputusan. Nah jadi timplan nih dia mau ke kiri, oke, mau ke kanan, oke. Jadi nggak ada keputusannya. Jadi kalau misalkan jadi seorang pemimpin kayaknya orang itu belum cocok nih karena dia belum bisa mengambil keputusan yang mungkin itu bisa berdampak dengan organisasi yang dia pimpin begitu. Juga tadi sempat disinggung ada apa lagi tadi? Rendah diri. Tadi apa lagi? Sulit mengambil keputusan. Tadi sudah kita bahas juga. Nah rendah diri ya, kita bahas dulu rendah diri. Nah jadi rendah diri pastinya dia sering minder, sering nggak berani untuk ngomong, ataupun di kelas dia jadi duduk di ujung-ujung kayak gitu. Biasa kan orang yang minder duduknya agak di ujung kayak gitu kan. Nah itu salah satu dampaknya kayak gitu. Juga selain dampak, apa sih penyebabnya? Ada nggak sih? Pastinya kalau udah ada dampak pastinya ada penyebabnya. Apa penyebab orang yang mungkin kurang percaya diri? Ada yang mau mulai dulu? Oke, boleh itu. Menurut saya penyebab dari kurangnya kepercayaan diri yang pertama ada pengalaman buruk di masa lalu seperti sering diejek atau gagal. Oke, sering diejek dan ataupun sering gagal ya. Oke, ada lagi? Siapa dulu? Oh, boleh. Takut dinilai orang lain. Oke. Dari Hija tadi? Aku kurangnya persiapan. Ada lagi teman-teman yang lain? Oke, boleh. Kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. Oke, ada lagi?
Atau sama dengan, oke boleh silakan. Terlalu membandingkan diri dengan orang lain. Oke, lalu membandingkan diri dengan orang lain. Boleh, Putri? Adakah sama dengan yang lain? Oke, baik. Jadi betul banget yang sebutkan teman-teman. Jadi orang yang percaya diri itu mungkin dia ada trauma di masa lalu. Misalkan ya teman-teman dibayangkan ada dua keluarga. Misalkan di keluarga A itu keluarga yang support sistemnya bagus. Misalkan anaknya, anggap aja adik kita gitu kan, adik kita selesai pakai baju, dia udah bisa pakai baju, adik yang kecil itu bisa pakai baju. Terus pastinya orang tua atau mamanya atau bapaknya itu bilang, wah pinter banget gitu. Pasti teman-teman yang lain kalau adiknya mendapatkan keberhasilan pasti wah pinter banget gitu kan. Terus misalkan ada anak yang hidup di keluarga yang support sistemnya kurang, gimana bayangin? Pastinya dia bakalan minder kan. Misalkan dia udah berhasil nih pakai baju, pastinya teman-teman pastinya orang tuanya bilang ah itu aja hal mudah gitu kan. Pastinya itu akan berdampak pada anak itu ke depannya gitu. Entah itu nanti dia bakalan minder ataupun dia bakalan malu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Juga tadi ada lingkungan masyarakat juga ya, dari lingkungan. Nah jadi dari lingkungan ini itu dari lingkungan ini misalkan ya teman-teman hidup di lingkungan yang suka ngejudge orang, pastinya teman-teman bakalan kebawa minder gitu kan untuk bersosialisasi dengan lingkungan ataupun nimbrung ataupun kumpul di lingkungan gitu kan. Misalkan teman-teman juga ada lingkungan positif, pastinya teman-teman bisa anggap itu atau join ke organisasi yang ada di masyarakatnya kayak gitu kan, karena itu ada lingkungan positifnya. Oke, baik. Juga selain itu teman-teman pada capek nggak? Capek ya? Oke, jadi ada yang bawa buku atau pulpen atau apa? Yang di sini? Oke, gimana? Oke, mau ngambil dulu? Nggak apa-apa, kita pakai barang yang ada di sini aja ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini Bapak ada ini power bank. Jadi kita main game kayak gini. Kita mulai dari sebelah mana maunya? Dari sini atau mana? Oke, tuju yang mana? Sini? Oke, ini ya. Oke, jadi cara mainnya itu ini ada power bank nih teman-teman. Jadi nanti teman-teman Bapak bilang ini power bank, terus Naswa ya? Zahwa nanya ini apa gitu. Ini power bank, terus power bank, terus ke sebelahnya. Terus paham? Paham semuanya? Oke, baik. Kita coba ya. Ini power bank. Ini apa? Power bank. Ini apa? Power bank. Oh, power bank. Oh. Ini power bank. Ini apa? Ini power bank. Ini power bank. Semua. Oh, power bank. Ini power bank. Ini apa? Ini power bank. Ini apa? Ini power bank. Oh, power bank. Ini power bank. Ini apa? Ini power bank. Ini apa? Ini power bank. Oh, power bank. Ini apa? Ini power bank. Ini apa? Ini power bank. Oh, power bank. Ini power bank. Ini apa? Ini power bank. Ini apa? Ini power bank. Oh, power bank. Ini power bank. Ini apa? Ini power bank. Ini power bank. Oh, power bank. Ini power bank. Ini apa? Ini power bank. Ini apa? Ini power bank. Oh, power bank. Oke. Ini power bank. Ini apa? Ini power bank. Ini apa? Ini power bank. Oh, power bank. Oke, boleh semuanya kasih. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Oke, tadi kita udah ngebahas tentang pengertiannya. Terus juga kita sudah ngebahas tentang ciri-cirinya. Juga kita sudah membahas tentang dampaknya dan juga penyebabnya. Nah, teman-teman di sini ada yang mau bertanya nggak? Bebas pertanyaannya. Boleh. Oke, boleh. Berarti kalau orang yang memiliki kepercayaan diri rendah tuh lingkungan sangat berpengaruh ya, Pak? Oke, baik. Jadi teman-teman di sini ada yang mau bantu jawab dulu sebelum Bapak menjawab? Oke, boleh. Bisa. Dengan lingkungan
dengan lingkungan yang positif, orang tersebut dapat merasa dia tuh ada yang support, dan sebaliknya jika lingkungan negatif, dia akan merasa dirinya tuh memang buruk. Oke, baik. Ada yang lagi yang mau pendapat? Cukup? Oke, baik. Betul banget ya yang dibilang dari Pija tadi ya, bahwasanya lingkungan tadi Maisa nanya bahwasanya lingkungan itu sangat berpengaruh ya. Betul banget, jadi lingkungan itu sangat berpengaruh Maisa dan teman-teman yang lain. Jadi misalkan kita hidup di lingkungan yang positif, pastinya kita banyak kegiatan positif yang kita lakukan. Entah itu nanti kita join di remaja masjidnya, ataupun karang tarunanya, kayak gitu, ataupun kegiatan sosial yang ada di masyarakat itu. Tetapi bayangkan kalau teman-teman berada di lingkungan negatif, gimana? Pastinya teman-teman bakalan, entah itu nanti teman-teman yang jadi korban bulinya, atau teman-teman yang jadi pembulinya, kayak gitu. Atau juga teman-teman yang nanti kalau misalkan kita udah ke lingkungan negatif, pastinya kita jadi ke bawah juga gitu kan. Itu jadi lingkungan itu sangat berpengaruh. Oke, ada lagi Maisha? Udah cukup. Oke, ada lagi teman-teman atau pertanyaan yang lain? Oke, baik. Jadi selanjutnya itu nggak ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada lagi. Oke. Kesimpulan nih teman-teman. Ada yang mau menyimpulkan materi apa yang didapat? Jadi Bapak harap semuanya bisa mengeluarkan pendapatnya. Ya, ada yang mau mulai dulu nggak? Kesimpulan nih teman-teman. Oke, boleh. Jadi menurut aku kesimpulan dari materi kepercayaan diri ini tentu saja ada ciri-ciri yang tadi sudah Bapak sebutkan, yang sudah teman-teman sebutkan, yaitu seperti kita merasa gugup saat presentasi, ataupun kita merasa rendah diri, sulit memutuskan keputusan, serta adapun penyebab-penyebabnya seperti kurangnya support dari lingkungan dia sendiri, ataupun hal-hal internal dan eksternal lainnya. Jadi menurut aku sendiri kita sangat perlu mempunyai kepercayaan diri agar kita bisa lebih survive di lingkungan kita sendiri, Pak. Oke, betul banget ya. Ada lagi? Dari siapa lagi? Kita sebelah sini, dari sebelah sini. Boleh Naila? Gimana? Nabila, sorry. Aku sama dengan Syah. Apa itu? Kesimpulannya. Kepercayaan diri itu apa gitu? Kepercayaan diri adalah sikap positif. Sikap positif yang ada di diri kita. Oke, faktor-faktornya apa aja nih yang mempengaruhi kenapa kita ciri-ciri percaya diri itu apa? Ciri-ciri percaya diri itu mampu berbicara di depan umum dengan tenang, berani mencoba hal-hal baru, menghargai diri sendiri dan orang lain. Oke, baik. Ada lagi? Atau cukup? Cukup. Oke, kita sebelah sini. Siapa yang lagi mau? Oke, boleh? Kalau menurut aku dari pendapat teman-teman dan yang Bapak jelaskan, aku nyimpulnya bahwa percaya diri adalah kemampuan atau sikap mental kita di mana kita merasa diri kita memiliki kelebihan dan kekurangan yang dimana kita sudah bisa mengontrol hal tersebut, dan dampaknya kita bisa lebih tenang saat menghadapi masalah-masalah yang ada dan dapat mengambil keputusan yang tepat. Oke, baik. Ada lagi? Siapa tadi? Pija ya? Ada lagi? Gak ada. Cukup? Oke, baik. Siapa lagi dari sini? Boleh? Siapa? Kalau menurut aku kepercayaan diri itu sesuatu yang tidak datang secara instan. Kita tuh harus melatih sikap kepercayaan diri kita, dibentuk. Terus juga kita jika ada masalah mungkin bisa menanyakan ke orang lain agar kita itu merasa dan meningkatkan rasa percaya diri kita. Baik, masih ada? Atau cukup? Cukup? Oke, baik. Siapa lagi? Dari Iqbal, gimana Bal? Kesimpulan yang dapat kita ambil pada pertemuan hari ini. Dikit aja nggak apa-apa. Mungkin sama seperti saya kira, kepercayaan diri tidak datang secara instan, tapi bisa dilatih dan dibentuk. Oke, baik. Pastinya kepercayaan diri itu tidak bisa datangnya
dengan instan, tetapi bisa dilatih dan berlatih secara terus menerus ya. Oke, lanjut, siapa tadi yang belum? Oke, boleh. Baik, kalau menurut saya sih percaya diri itu sikap atau perilaku yang lahir dari anggapan atau penerimaan yang positif. Oke, baik. Dari Putri gimana? Kepercayaan diri itu apa? Kepercayaan diri Atau dampak atau ciri-ciri deh orang yang percaya diri itu gimana? mudah cemas dan gugup pertama saat tampil di panggung. Oke. Potensi diri tidak berkembang maksimal. Oke, itu dampaknya ya atau penyebabnya? Dampaknya ya, dampak dari orang yang kurang percaya diri. Oke, ada lagi yang belum? Sudah? Oke, boleh. Menurut aku kesimpulan orang percaya diri itu penting untuk menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk berinteraksi dengan orang lain. Kalau misalkan percuma kalau kita interaksi dengan orang lain dan tidak percaya diri, kita juga bisa misalnya apa ya, Susah untuk beradaptasi. susah. Oke, oke baik. Jadi kesimpulan yang kita ambil pada pertemuan kita pada pagi hari ini, betul banget dari teman-teman bahwasanya kepercayaan diri itu bisa dilatih, teman-teman. Bagaimana cara kita mau untuk melatih diri kita sendiri. Jadi cara melatihnya pun banyak, teman-teman. Entah itu teman-teman ikut pelatihan tadi yang sempat kita bahas kan di drama tadi ya, yang kita bahas di drama tadi, bahwasanya pernah ikut pelatihan ataupun berarti dengan cermin kayak gitu. Dan juga pastinya kepercayaan diri ini sangat penting, teman-teman. Selain di sekolah juga, teman-teman pastinya nanti kepercayaan diri itu pasti sangat-sangat dibutuhkan. Baik itu dari teman-teman mau melamar kerja, pastinya public speaking itu harus dibutuhkan. Karena HRD ataupun perekrut kita itu pastinya bakalan menanyakan tentang diri kita gitu. Jadi kita harus tahu dulu apa kelebihan dan kekurangan kita. Oke, baik, sampai sini Bapak ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Ananda semua yang telah menyempatkan waktunya hadir dalam kegiatan bimbingan kelompok kita pada siang hari ini. Dan Bapak harap semoga materi ini bisa menjadi bekal Ananda semua untuk kedepannya. Dan juga Bapak mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, dan boleh banget untuk Ananda nanti misalkan mau konsul ataupun mau melakukan bimbingan ataupun konseling, boleh banget datang ke ruang BK ya, nggak apa-apa. Bapak terbuka kok untuk semuanya yang mau melakukan bimbingan ataupun mau melakukan konseling. Oke, baik, Bapak tutup, nanti Bapak akan ada LKPD teman-teman. Nanti teman-teman mohon isi LKPD-nya. Nanti dikumpul segera ke Bapak juga LKPD-nya. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nanti itu isinya materi tentang apa saja materinya kayak gitu. Nah, oke, baik, itu saja. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.